Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amelia, S1 Keperawatan Mitra Adiguna Palembang. Di sini, saya akan membuat tugas video mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi tentang asuhan persalinan normal atau KALA 3. Dosen pembimbing Ibu Nurse Lisda Maria, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Tujuan dari asuhan persalinan normal atau KALA 3 yaitu untuk mempersingkat durasi KALA 3, mengurangi kehilangan darah, dan mengurangi kejadian retensi plasenta. Persiapan alat dan bahan. Persiapan alat, partuset, 2 buah klem koser, gunting tali pusat, gunting episiotomi, kasa steril, pengikat tali pusat, pasang handscoon. Alat dan bahan, spet 3 cc 1 buah, bengkok, tensimeter, stetoskop, termometer, fetoskop, larutan klorin 0,5%, air DTT, celemek, waslap 3 buah, ember 2 buah, tempat sampah 3 buah, pakaian ibu lengkap, handuk bersih untuk selimut bayi, kacamata, sepatu boot, dan masker. Obat-obatan, 2 ampul oksitosin, 1 ampul metergin. Langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, menggunakan APD, yaitu celemek, masker, topi, alas kaki. 2. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. 3. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Dan 4. Mengeringkan tangan dengan handuk pribadi yang bersih. 5. Palpasi abdomen untuk memastikan janin tunggal. 6. Memberitahukan ibu bahwa ia akan disuntik. 7. Menentukan lokasi penyuntikan pada sepertiga paha lateral. 8. Teknik penyuntikan dilakukan dengan tepat, yaitu dilakukan desinfeksi, aspirasi serta penyuntikan 90 derajat. 9. Setelah penyuntikan dilakukan, spet ditutup dengan one hand technique dan diletakkan di bak instrumen. 10. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal atau ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. 11. Pemotongan dan pengikat tali pusat. 12. Memindahkan klem 5-10 cm dekat pulpa dengan terlebih dahulu. Menekan ujung tali pusat. 13. Letakkan satu tangan di atas kain pada di perut ibu, di tepi atas simfisis untuk mendeteksi tangan lain memegang tali pusat. 14. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang, atas, atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. 15. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir atau tetap lakukan tekanan dorsokranial. 16. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. 17. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. 18. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi. Pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. 19. Tempatkan plasenta pada wadah yang disediakan atau klem diambil terlebih dahulu. 20. Mencuci tangan dalam rautan klorin 0,5% dan membuka handscoon secara terbalik. 21. Mencuci tangan secara efektif setelah melakukan tindakan. Kemudian dikeringkan dengan handuk pribadi. 22. Dokumentasi atau lengkapi partograf halaman depan dan belakang,
Periksa tanda-tanda pintal dan asuhan kala 4 persalinan. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.